Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 rukun agama, itu ketuhanan, ritual, dan spiritual. Dan juga kita sudah membahas tentang sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Ya, pada pembahasan itu ya secara implisit sudah saya berikan uraian tentang lahirnya studi Islam, ya. Itu bahwa studi Islam itu lahir sejak permulaan Islam itu tumbuh, terutama dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya sejak kapan studi Islam itu muncul, yaitu jawabannya adalah sejak generasi awal, ya, umat Islam itu sendiri. Itu terutama sejak wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, di pembahasan yang ini kita akan lebih mempertegasnya lagi. Ya. Jadi munculnya studi Islam, ya, itu adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti, sesuatu yang secara alami terjadi. Mengapa demikian? Ya, kita akan membahas secara ontologis, ya. Gitu. Jadi ketika kita bicara Islam, ya, ketika kita menyebutkan kata Islam, ya, maka akan dalam benak kita akan muncul dua hal, yang itu kemudian saya istilahkan sebagai dimensi prinsip dan dimensi turunan. Dimensi prinsip ini yaitu terdiri dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dimensi turunan itu adalah pemahaman dan pengamalan, ya, terhadap Al-Quran dan Sunnah tersebut. Gitu. Nah, di dimensi turun inilah dalam pembahasan sebelumnya, ya, disinilah letak ijtihad. Dimensi yang pertama itu dimensi prinsip, itu terdiri dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa gue menambahkan prinsip? Ya, karena Al-Quran dan Sunnah ini sebagai core, sebagai inti dari konsep Islam. Ya. Islam itu adalah wahyu, yaitu Al-Quran, ya, dan juga Sunnah. Gitu. Ya, Al-Quran dan Sunnah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Gitu. Nah, ini dia. Maka ini kemudian pada dimensi prinsip ini, ya, di sini maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Disebut prinsip juga ini karena Al-Quran dan Sunnah itu bersifat pasti, ya, bersifat pasti. Kebenarannya bersifat pasti, ya, pasti benarnya. Gitu. Kita sebagai umat Islam harus di dalam kolbu kita harus yakin bahwa Al-Quran dan Sunnah kebenarannya bersifat pasti, tidak diragukan, pasti benarnya apapun. Ya, apapun itu, ya, dalam yang termaktub dalam Al-Quran maupun Sunnah, dalam hadis itu adalah pasti benar, tidak boleh diragukan. Kalau kita meragukan, ya berarti ya keimanan kita tidak sempurna, ya. Bahkan meragukan kebenaran salah satu saja ayat dari Al-Quran maupun hadis, yaitu sudah termasuk kafir, ya. Maka kita tidak boleh dalam konteks ini ragu pada kepastian akan benarnya Al-Quran dan Sunnah. Cuma di sini bukan dalam arti, ya, untuk yang Sunnah, ya, bukan dalam arti bukan dari segi sanadnya, bukan, ya, tapi dari segi redaksi. Ketika memang itu hadis, ya, apapun tingkatannya, ya, sahih maupun hasan, ya, betul-betul itu adalah hadis, bukan hadis palsu, bukan. Ya, bukan karangan orang yang dimasukkan pada Nabi, bukan. Ya. Maka kebenaran isi dari hadis tersebut pasti benar. Nah, kemudian pada dimensi prinsip ini Al-Quran dan Sunnah itu kebenarannya juga bersifat mutlak, ya, mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Gitu. Pasti dan mutlak, ya, mutlak benarnya. Ya, kebenarannya itu memang tidak ada sedikit pun mengandung nilai kekeliruan, ya. Gitu. Kalau beda dengan kita ini benar, cuma benarnya kita itu kadang-kala nanti di suatu waktu itu akan muncul kesalahannya. Kalau ini mutlak, ya, ya, kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu mutlak, ya, dulu benar, sekarang benar, ke depan pun benar. Jadi kebenarannya itu sejak awal sampai akhir, ya, tidak akan pernah ada ditemukan kekeliruan di kemudian hari. Nah, itu maksudnya.
Dan juga pada dimensi prinsip ini bersifat tetap, tidak akan pernah berubah. Al-Quran sejak wafat Nabi Muhammad sudah berhenti, ya, berhenti turun karena memang sudah sempurna. Sudah. Demikian juga hadis peninggalan Nabi, ya sudah tidak ada lagi hadis, gitu, ya. Nah, sehingga Al-Quran dan Sunnah sampai kapanpun dia tetap tidak akan berubah, tidak akan bertambah maupun berkurang. Nah itu dia. Ini adalah sumber, ini adalah dimensi prinsip. Ya, disebut prinsip juga karena di Al-Quran dan Sunnah ini menjadi core, menjadi inti, ya, dari menjadi fondasi dari berdirinya peradaban Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah dimensi turunan. Gitu, ya. Pada dimensi turunan ini sifat-sifatnya itu, karakternya itu bertolak belakang dengan dimensi prinsip. Kalau tadi pada dimensi prinsip Al-Quran dan Sunnah itu bersifat pasti, maka dimensi turunan ini, Islam dimensi turunan ini bersifat tidak pasti. Tidak pasti benar. Gitu. Kalaupun benar, kebenarannya itu tidak mutlak. Ya, kalau tadi dimensi prinsip kebenarannya mutlak. Kalau ini kebenarannya tidak mutlak. Gitu. Benar, iya, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga kebenaran yang lain atau model kebenaran atau kebenaran dalam model yang berbeda. Ya, dan juga bersifat relatif. Ya. Relatif itu berarti berpotensi untuk terus berubah, dinamis. Gitu. Dimensi turunan ini itu adalah pemahaman dan pengamalan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman, ya, berarti kan usaha manusia untuk memahami atau hasil pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Tentu ini Al-Quran dan Sunnah ketika ada satu ayat misalkan, ya, ada satu ayatnya benar, hadisnya benar, tetapi pemahaman seorang muslim terhadap Al-Quran ataupun hadis tersebut ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Gitu. Kalaupun benar, ya kan, ada kemungkinan suatu saat dia akan terlihat kesalahannya. Gitu. Kalaupun benar, ada kemungkinan kebenaran ini bukan satu-satunya bentuk kebenaran. Maksudnya gini, suatu hadis atau Al-Quran misalkan difahami oleh si A dan pemahaman si A ini benar. Kemudian si B juga memahami Al-Quran dan hadis tersebut, ya, dengan pemahaman yang berbeda dari pemahaman yang dimiliki oleh si A. Ya. Dan pemahaman si B ini meskipun berbeda dengan si A yang tadi sudah dinyatakan benar, ya, pemahaman si B ini juga benar, tidak salah. Berarti kan ada dua kebenaran, ada dua pemahaman yang benar tentang suatu ayat ataupun hadis. Gitu, ya. Jadi bersifat tidak pasti, ada kemungkinan benar ataupun salah, bersifat tidak mutlak, kebenarannya itu mungkin ada bukan satu-satunya, tapi juga ada model-model kebenaran yang lain, dan juga pemahaman seseorang terhadap Al-Quran dan Sunnah itu selalu dinamis. Gitu. Saat ini dia memahami ayat ini demikian, ya, tetapi di kondisi yang berbeda, ketika situasi sudah berubah, gitu, tidak menutup kemungkinan pemahaman dia tentang ayat yang tersebut tadi itu bisa berubah lagi, bisa bergeser sesuai dengan pergeseran situasi dan kondisi. Nah ini dimensi turunan. Dan dimensi turunan ini dalam pembahasan kita sebelumnya inilah dimensi ijtihad. Maka seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ijtihad yaitu selalu berkembang dari waktu ke waktu, selalu bertambah jumlahnya, selalu berubah bentuknya. Ya, ada berbagai macam metode, ada berbagai macam ada berbagai macam pendekatan, gitu, dilakukan oleh banyak orang, sehingga ijtihad itu hasilnya berbeda-beda. Satu persoalan diijtihadkan oleh banyak orang yang hasilnya juga bisa berbeda-beda, ya, dan hasil ijtihad tersebut yang berbeda tersebut dari waktu ke waktu juga akan terus berubah sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi. Nah inilah dimensi turunan. Jadi inilah Islam, ya, inilah Islam. Jadi ketika kita berkata Islam, maka kita harus menentukan Islam yang mana nih. Menyebut Islam bisa jadi Islam, ya, dalam maksudnya adalah dimensi yang pertama tadi, dimensi prinsip itu Al-Quran dan Sunnah.
Bisa juga Islam dalam arti dimensi turunan. Islam kalau dalam dimensi yang pertama prinsipnya jelas. Dia bersifat mutlak, bersifat pasti dan bersifat tetap tidak akan berubah. Islam satu. Islam itu satu. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini bersifat tetap, abadi, tidak akan pernah berubah. Nah, tapi kalau yang dimaksud Islam itu adalah dimensi turunan, ya, yang kita maksud itu Islam itu adalah fatwa-fatwa ulama, hukum-hukum agama, ya, yang termaktub di dalam kitab-kitab fikih. Yang kalau kita yang dimaksud Islam itu adalah praktek-praktek keagamaan berdasarkan produk-produk hukum para ulama ini, ya. Kalau yang kita maksud itu adalah model-model keberagamaan, ya, berdasarkan pemahaman mazhab-mazhab tertentu, ya, misalkan di Indonesia model model beragamanya seperti ini, berpakaian seperti ini, tata sholatnya seperti ini, dan ini berdasarkan mazhab ini, gitu. Itu adalah Islam. Islam di Indonesia berbeda dengan Islam di Malaysia, berbeda dengan Islam di Arab Saudi. Nah, itu Islam. Itu juga Islam, tapi ini adalah Islam pada dimensi turunan. Gitu, ya. Pada dimensi turunan ini mencakup pemahaman sekaligus pengamalan dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan pengamalan ini juga tergantung pada pemahaman yang diikuti. Itu dua dimensi ajaran, dua dimensi Islam. Kita ambil contoh. Ya, yang lebih kontemporer, yang lebih kekinian, ya. Islam, ya, mengatur, memberikan perintah wajib bagi penganutnya untuk untuk melaksanakan sholat Jumat. Termaktub jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, hukumnya wajib. Islam pada dimensi, ketika persoalan ini dilihat dari sisi dimensi prinsip, ya jelas, perintahnya jelas, wajib, ya. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali, maka dia termasuk kafir, tergolong orang kafir, hatinya membatu, hatinya keras. Ayatnya ini, hadisnya ini, begitu. Nah, itu ayatnya. Ayatnya ini, hadisnya ini, ya, jelas itu hadisnya benar, ayatnya benar, mutlak, ya, ya, tidak ada alternatif lain. Memang ini ayatnya tidak boleh diganggu, tidak boleh diragukan. Ayatnya jelas, ya, tentang perintah sholat Jumat, dan hadisnya bersifat pasti, tidak diragukan kebenarannya, ya. Tetapi pemahaman tentang ayat tersebut dan pengamalannya itu adalah wilayah dimensi turunan. Maka kemudian dalam konteks saat ini terjadinya wabah virus corona, bagaimana kemudian pemahaman ayat dan hadis tentang perintah sholat Jumat tersebut, bagaimana tata cara pelaksanaannya, ya, dalam kondisi wabah seperti ini. Maka disitulah kemudian para ulama berijtihad, ya, berusaha untuk memahami kembali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sholat Jumat tadi, gitu, dikaitkan dengan konteks kekinian yang saat ini, yaitu terjadinya wabah. Itu bagaimana status kewajibannya, ya. Maka kemudian dihasilkanlah satu pemahaman. Sebagian ulama memahami, ya, sholat Jumat tetap wajib dilaksanakan, ya, cuma tata caranya sedikit berbeda, ya. Bagaimana caranya? Ya, ini hasil yang sudah muncul, ya, dari pemahaman ulang terhadap ayat-ayat dan hadis tentang sholat Jumat tadi. Ini hasil pemahaman sebagian ulama, ya, yang pertama. Nah, mereka memahami sholat Jumat tetap wajib, ya, tapi caranya durasi khutbahnya dipersingkat. Kemudian softnya juga jangan rapat tapi renggang, minimal jarak 1 meter sesuai dengan anjuran medis untuk social distancing. Dan sebelum masuk masjid itu dilakukan penyemprotan disinfektan. Nah, ini hasil pemahaman ulang terhadap ayat dan sunnah hadis tentang sholat Jumat, gitu. Nah, kemudian ada juga hasil pemahaman para ulama yang kemudian berbeda hasilnya. Gitu. Ada ijtihad ulama untuk memahami ayat-ayat tersebut dan hasilnya berbeda dengan hasil yang pertama tadi. Apa? Yang pemahaman yang kedua ini berbunyi bahwa sholat Jumat dalam kondisi wabah seperti ini, khususnya yang berada di zona merah, itu gugur kewajibannya.
ya sholat Jumat sudah menjadi tidak wajib, bahkan bisa dikatakan ya mungkin haram. Karena apa? Karena kalau tetap melaksanakan sholat Jumat, di situ ada jelas, di situ ada banyak, ada ratusan bahkan ribuan kontak fisik antara manusia. Ya, jadi itu akan mempercepat proses penularan, penyebaran virus corona. Ya, maka kemudian sholat Jumat ya status kewajibannya menjadi gugur, ya, dan kemudian umat Islam dia dianjurkan ya untuk di sholat di rumah masing-masing, sholat duhur, dan masjid ditutup, tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat. Nah, mereka pun ya memiliki pendapat demikian itu dari hasil pemahaman ulang terhadap ayat dan hadis tentang sholat Jumat gitu. Namun kemudian ijtihad mereka ya menghasilkan pemahaman yang berbeda gitu. Karena mungkin ayat-ayat tentang kewajiban Jumat tadi itu disandingkan dengan hadis-hadis yang terkait dengan wabah ya yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, inilah dimensi turunan. Ayatnya sama, hadisnya sama ya gitu itu saja. Cuma ya difahami ya secara beragam oleh umat Islam ya, dalam hal ini adalah para ulama. Hasilnya ini dalam konteks yang tadi contohnya, hasilnya karena ada dua pendapat ulama tadi, ya, ada dua pendapat sekelompok ulama tadi, akhirnya apa? Pada prakteknya juga berbeda, pengamalannya juga berbeda. Ada masjid yang sudah meliburkan sholat Jumatnya, ada masjid yang tetap melaksanakan sholat Jumat tapi dengan tata cara yang seperti tadi disebutkan. Mana yang benar dari keduanya? Ya kalau pertama ditanya mana yang benar, mana yang salah, itu wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tetapi dalam konteks ini dalam konteks ijtihad, pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah dan dilakukan oleh para ulama itu tidak ada istilah benar atau salah. Karena apa? Ijtihad itu adalah perintah Allah, ya, dan Allah sudah menjamin bagi mereka yang berijtihad, dan tentu yang berijtihad ini adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, para ulama. Sehingga Allah menjamin ya melalui hadis Nabi, misalkan sebuah hadis Nabi yang diuraikan oleh Imam Bukhari Muslim, di situ disebutkan hadisnya berbunyi idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Itu ketika seorang hakim, seorang ahli agama, ya seorang ahli hukum agama itu berijtihad memahami persoalan, memahami Al-Quran dan Sunnah ya untuk menjawab sebuah persoalan, fa'asoba kemudian hasil pemahamannya ini benar, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama ya fajtahada tsumma akhta'a, dan ketika ada seorang ahli hukum agama berijtihad memahami ayat Al-Quran dan Sunnah untuk memecahkan suatu persoalan, dan kemudian juga hasil pemahamannya, kemudian pemahaman yang diperolehnya kemudian keliru, falahu ajrun, maka dia tidak salah, tidak berdosa, tapi dia dapat pahala 1 gitu. Jadi dapat pahala separuh dari pahala yang ulama yang ijtihadnya benar. Jadi dalam konteks ijtihad ini ya, tidak ada benar dan salah, tinggal kita serahkan saja hasilnya kepada Allah ya, dan kita sebagai orang awam tinggal ikut saja mana hasil ijtihad yang menurut kita paling cocok untuk diterapkan ya di dalam konteks lingkungan kita gitu ya. Jadi bagi mereka yang tetap sholat Jumat dengan cara yang sebelum tadi silahkan. Bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat karena mengikuti pendapat fatwa ulama yang kedua tadi ya, itu juga silahkan, tidak apa-apa, tidak ada dosa. Itu Allah sudah menjamin itu ya. Cuma kalau untuk saya pribadi, dalam contoh di Palangkaraya ini yang sudah zona merah dan makin hari makin bertambah jumlah kasus positif COVID-19-nya ya, maka saya secara pribadi memilih pendapat yang kedua tadi yang mengatakan bahwa sholat Jumat sudah tidak lagi menjadi wajib, tapi diganti menjadi dengan sholat duhur di rumah masing-masing gitu. Kalau saya memilih itu, tapi
bukan berarti ketika sudah memilih satu pendapat kita menyalahkan pendapat yang lain. Karena apa? Ya tadi dalam konteks ijtihad tidak ada benar dan salah. Allah tidak memberikan dosa kepada yang ijtihadnya salah. Allah tetap memberikan penghargaan berupa satu pahala bagi yang keliru, tapi bagi yang benar Allah memberikan dua pahala. Nah itulah dua dimensi dua dimensi di dalam ajaran Islam, dimensi prinsip dan dimensi turunan, gitu ya. Jadi tinggal kita bagaimana ya selanjutnya bersikap ketika terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, gitu ya. Yang jelas apa? Dua hal ini adalah sesuatu yang niscaya, ya. Tidak bisa dihindarkan dalam kita beragama Islam ini. Ya, pasti terjadi perbedaan-perbedaan, pasti terjadi pemahaman-pemahaman yang saling bertubrukan. Ya, cuma yang kita silakan, cuma kita tetap harus memilih salah satu, tetapi ya tetap menghormati pilihan orang lain, pendapat orang lain. Kita tidak boleh saling mudah mensyirikkan, mudah membid'ahkan. Gitu. Karena apa? Ya, inilah dimensi turunan. Terjadinya pemahaman yang berbeda, terjadinya pengamalan yang berbeda itu adalah hal yang niscaya. Ya, tidak boleh ditolak. Ini hal yang niscaya terjadi. Gitu. Islam tetap satu pada dimensi prinsipnya Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada pemahaman dan pengamalannya itu Islam ada banyak ragam, ada banyak bentuk sesuai dengan pemahaman masing-masing ulama. Nah itu kembali pada persoalan ini studi Islam tadi. Sejak Nabi wafat, persoalan kan terus bermunculan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, di sesi sebelumnya. Seperti misalkan ketika Nabi wafat muncul masalah tentang kepemimpinan umat Islam. Siapa yang menggantikan kursi kepemimpinan di umat Islam, ya, bukan menggantikan Nabi, tapi menggantikan kursi kepemimpinannya. Maka kemudian pada saat itu para ulama di kalangan para sahabat berijtihad, gitu. Sebagian ada yang berijtihad dan menghasilkan pemahaman, ya, bahwa yang berhak menggantikan adalah Khalifah Abu Bakar berdasarkan diskusi panjang, berdasarkan musyawarah, ya, antara kaum Ansor dan Muhajirin. Gitu. Dan ada juga sebagian ulama di kalangan para sahabat saat yang berijtihad dan kemudian hasilnya adalah pemahaman bahwa yang berhak menggantikan itu adalah ahlul baitnya. Dalam hal ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu. Nah, terpecah menjadi dua kelompok itu. Dari hasil ijtihad, dari hasil studi tentang ayat-ayat Al-Qur'an maupun sunnah tentang kepemimpinan. Gitu, ya. Mereka yang kelompok pertama yang memilih Abu Bakar, mereka menganggap memahami ayat-ayat maupun hadis tentang kepemimpinan dan hasilnya adalah bahwa kepemimpinan umat Islam itu bisa dilanjutkan oleh siapa saja di antara para sahabat itu yang memiliki kriteria yang memang mumpuni dan disepakati oleh umat Islam. Ayat dan hadisnya ada. Sedangkan kelompok yang kedua menganggap bahwa yang berhak memimpin umat Islam pasca Nabi adalah ahlul baitnya, dalam hal ini adalah Sayyidina Ali. Ya, yang Sayyidina Ali kemudian ketika Sayyidina wafat digantikan oleh anak keturunannya, Sayyidina Hasan, Husain dan seterusnya. Ayatnya ada, hadisnya ada. Jadi sejak awal mula generasi pertama Islam itu sudah muncul persoalan-persoalan yang itu kemudian menuntut umat Islam, ya khususnya di dalamnya adalah para ulamanya, untuk melakukan ijtihad yang memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kepemimpinan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang dua dimensi ajaran Islam, ya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap munculnya studi Islam, ya. Jadi studi Islam sekali lagi itu adalah hal yang niscaya karena Nabi sudah wafat, muncul masalah-masalah baru, ya, yang itu kemudian harus dipecahkan dan otomatis menuntut para ulama di kalangan para sahabat, kemudian generasi berikutnya tabi'in terus sampai zaman sekarang untuk kemudian mengkaji ulang Al-Quran dan Sunnah dan merumuskan hukum-hukum baru, pendapat-pendapat baru, ya,
untuk memberikan solusi kepada masalah-masalah yang muncul tadi. Solusi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.